Song Gi-hun, lelaki baik hati tapi hidupnya kurang beruntung. Dia kehilangan pekerjaannya, lalu bercerai dengan istrinya, dan sekarang dia punya banyak hutang pada rentenir. Suatu hari, Gi-hun ikut judi pacuan kuda, dan beruntung kuda taruhannya menang. Setelah menerima uang kemenangannya, Gi-hun langsung menelpon anaknya dan berjanji akan memberikan kado ulang tahun yang bagus dan mengajaknya makan di restoran. Tapi tiba-tiba rentenir yang dihutanginya muncul dan menagih hutangnya pada Gi-hun. Gi-hun langsung lari menyelamatkan diri, tapi tetap saja Gi-hun tertangkap. Sang rentenir memukul Gi-hun hingga babak belur. Gi-hun berusaha menjelaskan bahwa dia punya banyak uang dan akan melunasi hutangnya. Saat Gi-hun merogoh sakunya, ternyata uang hasil menang judi pacuan kuda tadi raib, hilang entah kemana. Gi-hun ingat sebelum tertangkap dia menabrak seorang gadis, pasti gadis itu pencopetnya. Sang rentenir semakin marah. Dia mengancam Gi-hun dengan senjata tajam. Sang rentenir mengatakan jika Gi-hun tidak bisa melunasi hutangnya, maka dia harus rela menyerahkan organ tubuhnya. Gi-hun dipaksa menandatangani surat perjanjian penyerahan organ tubuhnya. Gi-hun akhirnya membelikan pistol mainan untuk kado anaknya. Gi-hun berjanji akan membelikan hadiah yang lebih bagus untuk ultah anaknya tahun depan. Saat perjalanan pulang, Gi-hun didatangi seorang laki-laki asing. Laki-laki itu menantang Gi-hun untuk bermain dengannya. Jika menang, dia akan memberikan sejumlah uang. Sebaliknya, jika kalah, Gi-hun harus mau ditampar. Gi-hun yang memang sedang butuh uang, akhirnya mau memainkannya. Tapi naas, berkali-kali main, Gi-hun tetap saja kalah. Dengan penuh harapan, pada permainan terakhir, Gi-hun akhirnya menang. Pria itu memberikan sejumlah uang untuk Gi-hun dan sebuah kartu nama. Jika ingin mendapat hadiah yang lebih besar, Gi-hun bisa menghubungi nomor di kartu itu. Saat hampir sampai rumah, Gi-hun mampir ke toko ikan tetangganya. Pemilik toko itu bercerita bahwa anaknya, Cho Sang-woo, sekarang sudah sukses dan sedang berada di Amerika. Gi-hun ikut merasa senang dengan hal itu. Sesampainya di rumah, Gi-hun memberikan uang hasil mengalahkan pria asing tadi pada ibunya. Ibu Gi-hun bercerita, menurut pengacara, jika Gi-hun punya banyak uang, maka anaknya bisa ikut dengannya. Gi-hun sedih karena dia sudah berusaha mendapatkan uang, tapi selalu gagal. Gi-hun teringat pada kartu nama yang diberikan pria asing tadi. Gi-hun menghubunginya dan bersedia ikut dalam permainannya. Hello, who's calling? Halo, Gi-hun dijemput untuk mengikuti permainan. Saat masuk ke mobil, Gi-hun dibius dan langsung tertidur. Setelah sadar, Gi-hun sudah berada di sebuah ruangan besar dengan banyak orang, dan semua orang punya nomor urut di bajunya. Di sana, Gi-hun berkenalan dengan seorang kakek tua. Kakek itu menghitung jumlah peserta yang ada di sana. Padahal di dinding sudah tertulis jumlah peserta ada 456, sedangkan kakek tua itu bernomor urut 1. Gi-hun juga bertemu dengan gadis pencopet yang ditabraknya di jalan kemarin, serta Cho Sang-woo, anak tetangganya yang berjualan ikan. Sang-woo dan Gi-hun adalah teman dari kecil. Saat petugas masuk ke dalam ruangan, petugas itu menerangkan bahwa mereka akan memainkan 6 permainan dengan hadiah uang 45 miliar won.
Sebelum bermain, para peserta harus menandatangani surat perjanjian bahwa tidak boleh berhenti di tengah permainan, dan yang kalah akan tereliminasi. Permainan bisa dihentikan jika mayoritas peserta menginginkannya. Setelah menandatangani surat, para peserta digiring masuk ke arena permainan. Mereka memainkan lampu merah dan hijau. Jika petugas menyebut warna hijau, peserta boleh bergerak. Tapi jika menyebut warna merah, maka peserta dilarang bergerak sedikit pun. Sungguh di luar dugaan. Cara mereka mengeliminasi peserta adalah dengan menembaknya. Player 324 eliminated. Karena panik, banyak peserta yang berusaha kabur, padahal petugas masih mengatakan lampu merah. Otomatis semua peserta yang bergerak ditembak. Saat petugas mengucapkan lampu hijau, tidak ada peserta satupun yang berani bergerak. Hanya kakek tua yang berani bergerak. Dia memainkan permainannya dengan sukacita. Raut wajahnya terlihat bahagia. Setelah melihat kakek tua itu, semua peserta mulai berani bergerak. Karena jika mereka diam saja di tempatnya sampai waktunya habis, maka mereka juga akan dieliminasi alias ditembak mati. Setelah permainan berakhir, para peserta banyak yang ingin mengundurkan diri. Mereka tidak mau mati di sana. Sesuai peraturan, permainan bisa dihentikan jika mayoritas peserta menginginkannya. Voting untuk kelanjutan permainan pun dilakukan. Para peserta memberikan suaranya dengan memilih untuk lanjut atau berhenti. Pengambilan suara dilakukan mulai dari nomor urut terakhir. Tiba saatnya kakek tua yang mendapat nomor urut pertama untuk memberikan suaranya. Karena hasilnya draw, maka suara dari sang kakek sebagai pemilih terakhir sangat menentukan. Ki-hun ingat, kakek itu pernah bercerita bahwa dia mengidap tumor di kepalanya. Hidupnya tidak akan lama lagi. Ki-hun mengira sang kakek pasti ingin melanjutkan permainan. Tapi Gi-hun salah. Sang kakek memutuskan untuk berhenti dari permainan. Hasil voting memutuskan permainan harus dihentikan. Maka semua peserta dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Setelah kembali ke kehidupan masing-masing, ternyata kesulitannya tidak lebih mudah dari kesulitan bertahan hidup saat permainan. Hidup mereka justru lebih baik saat berada di markas permainan. Setidaknya di sana, mereka masih punya harapan untuk bisa memperoleh banyak uang dan memperbaiki hidup mereka. Sedangkan di rumah, para rentenir dan berbagai kesulitan hidup kembali menghantui tanpa adanya solusi. Para peserta mulai berubah pikiran. Mereka memutuskan untuk kembali bermain dengan harapan akan memenangkan banyak uang sehingga bisa memperbaiki hidup mereka. Saat dalam perjalanan menjemput para peserta, seorang polisi berusaha membuntuti mereka dan menyelinap masuk ke dalam markas dengan memakai seragam yang sama dengan petugas. Polisi itu mencari kakaknya yang hilang. Dia menemukan kartu nama permainan di kamar kakaknya.
Sesampainya di markas, para peserta membuat tim masing-masing. Ki-hun, Sang-woo, imigran Arab, dan sang kakek masuk dalam satu tim. Mereka membentuk strategi untuk permainan selanjutnya. Ki-hun percaya pada strategi apapun yang Sang-woo buat. Sebelum permainan dimulai, Sang-woo mendapat bocoran bahwa permainan selanjutnya berhubungan dengan gula yang dilelehkan. Bukannya membagi info itu dengan timnya, tapi Sang-woo menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sang-woo adalah orang yang kurang bisa dipercaya. Dia rela mengorbankan orang lain, bahkan jika itu adalah temannya, demi untuk menang. Saat memasuki zona permainan, petugas memberikan perintah untuk memilih salah satu bentuk bangun datar yang ada di depan. Sang-woo memilih bentuk segitiga. Ki-hun yang sangat percaya pada Sang-woo mengajak timnya untuk mengikuti pilihan Sang-woo. Tapi Sang-woo memerintahkan untuk jangan memilih bangun datar yang sama. Akhirnya mereka memilih bentuk yang berbeda satu sama lain, dan Ki-hun memilih bentuk payung. Masing-masing peserta mendapat satu buah wadah tertutup. Mereka tidak tahu apa isinya. Saat permainan dimulai, mereka baru tahu bahwa wadah itu berisi gulali. Gulali yang sudah ada bentuk bangun datar di atasnya. Tugas mereka adalah melepas bangun datar itu dari wadahnya tanpa terpotong. Bangun datar yang terpotong akan dieliminasi. Ki-hun sadar bentuk payung adalah bentuk yang tersulit untuk dilepas dari cetakan gulali. Sang-woo yang memilih bentuk segitiga tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan tugasnya. Waktu terus berjalan, dan Ki-hun hampir kehabisan waktu untuk bisa melepas payung gulali itu. Sedangkan bunyi desingan pistol yang menembak para peserta yang tereliminasi terus berbunyi. Tekanan psikis makin berat terasa. Jika tidak hati-hati, maka gulali mereka akan terpotong. Oh no, I'm sorry. Don't do it, sir. Please don't. Ki-hun berusaha untuk fokus, untuk bisa melepas bentuk payung itu dari cetakannya. Dan berhasil. Pada detik-detik terakhir, Ki-hun bisa melepas payung gulali itu dengan sempurna.